Baiklah, kita berlanjut dalam kisah luar biasa sejarah penemuan mobil pertama di dunia. Pada episode sebelumnya, Benz dan Bertha sangat terharu luar biasa setelah mesin yang dikembangkan oleh Benz dapat menyala. Dan akhirnya Benz mulai memproduksi mesin tersebut dengan serius dengan memperkerjakan beberapa mekanik pembantu. Buller yang mendengar itu begitu ambisius dengan proyek ini. Ia langsung mencari investor untuk memodali proyek tersebut dan mendirikan perusahaan terbuka yang kemudian ia namai dengan Gas Motor Fabrik Manheim pada tahun 1882. Namun permasalahan Benz tidak berhenti sampai di sana. Suatu ketika Benz dipanggil oleh para petinggi perusahaan. Ternyata perusahaan lain bernama Gottlieb Daimler pimpinan Nicholas Otto telah mematenkan mesin serupa dan mengklaim bahwa Benz telah melanggar hak cipta. Benz bersikeras bahwa ia tak pernah melakukan plagiat dan semua itu hasil dari pemikirannya. Ia pun merasa tidak pernah tahu tentang mereka. Namun klaim tersebut rupanya cukup serius. Pihak lawan menuntut denda sebesar 37 Goldlux. Benz dipaksa untuk turun jabatan menjadi karyawan biasa dan memberikan seluruh sahamnya apabila produksi mereka mau dilanjutkan. Benz sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal karena ia tidak mematenkan mesin yang telah dikembangkannya. Karena tanggung jawabnya kepada keluarga dan seluruh karyawan, ia hendak menerima tawaran perusahaan dan melupakan seluruh impiannya. Namun Bertha berpendapat lain. Ia meminta kepada Benz untuk memulai dari nol, ketimbang harus mengubur mimpi di sepanjang hidupnya. Bertha meyakinkan bahwa ia siap untuk hidup susah kembali. Ia yakin mimpi mereka pasti akan terwujud bila mereka tidak berputus asa. Disinilah peran seorang Bertha yang luar biasa dalam membangkitkan semangat suaminya. Kemudian Benz menemui Buller dan menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian keesokan harinya Benz memberhentikan semua karyawannya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka mengerti dan bahkan mensupport Benz untuk bisa berhasil di kemudian hari dan dapat mempekerjakan mereka kembali. Kabar duka pun seakan datang bagaikan petir di siang bolong. Mereka mendapati kabar bahwa ayah Bertha, Mr. Ringer, telah meninggal dunia. Bertha yang saat itu sedang hamil anak keempat mereka merasa begitu terpukul atas kabar tersebut. Ia pun rubuh di halaman rumah mereka. Kemudian mereka berkunjung ke kampung untuk menghadiri pemakaman Mr. Ringer. Bertha pun begitu terpukul dan sangat kehilangan akan ayahnya. Ia bahkan tak mau disentuh oleh Benz. Hari-hari selanjutnya Bertha menjadi sangat sensitif. Untuk membangkitkan mood Bertha kembali, Benz bergerak mencari investor lagi. Ia kemudian mendatangi duet Max Roos dan Friedrich Asranger, dua pengusaha toko sepeda. Kepada mereka Benz memberitahu maksud kedatangannya. Rupanya mereka sudah mengetahui reputasi Benz sebagai mekanik yang handal. Lalu kejadian konyol pun terjadi. Mereka mengajak taruhan dengan Benz bermain bowling. Apabila Benz dapat melakukan strike, maka mereka akan menyetujui proposal Benz dan bekerja sama dengannya. Dan keajaiban pun terjadi. Benz yang tak pernah mengenal bowling dalam hidupnya mampu melakukan strike dalam sekali lemparan. Dan akhirnya mereka pun bergabung membuat sebuah perusahaan. Awalnya mereka memproduksi mesin-mesin pabrik berbahan bakar gas. Kemudian terinspirasi dari sepeda di toko mereka, baru Benz mengajukan proposal untuk memproduksi mobil yang terinspirasi dari mekanik sepeda. Pada tahun 1885 Benz merampungkan karyanya dan ia namai Benz Patent Motor Wagon. Dan tahun berikutnya ia berhasil mendapatkan hak paten atas ciptaannya tersebut dalam kategori automobil full by gas. Sebuah mobil mirip becak namun digerakkan dengan mesin bermotor. Benz mulai melakukan test drive-nya. Dengan bangganya ia ingin mengenalkan hasil ciptaannya ke hadapan publik. Benz mengendarai mobilnya mengelilingi jalanan kota. Semua orang terlihat terkagum melihat mobil itu benar-benar dapat berjalan. Walaupun mereka juga merasa aneh dengan kendaraan tersebut, namun Benz dengan percaya diri mengemudikannya. Namun masalah pertama terjadi.
Mesin tersebut belum mampu menahan panas akibat gesekan mesin yang terlalu kuat. Akhirnya mesin tersebut meledak tepat di tengah pasar. Seperti biasanya, cikal bakal netizen sudah ada dari zaman dahulu. Bukannya mendukung, mereka malah mencemooh hasil karya dari Benz. Benz membawa pulang mesinnya ke bengkel. Sementara Benz kecewa, Berta justru begitu senang. Dia mampu melihat sisi positif dari kejadian itu. Meskipun jauh dari kata sempurna, setidaknya mereka mampu membuktikan bahwa impian mereka tentang kendaraan tanpa kuda sudah mulai terwujud. Benz terus berusaha meyakinkan kepada orang-orang bahwa karyanya dapat diandalkan. Namun usaha tersebut semakin sulit ketika kepolisian setempat melarang Benz untuk melakukan uji drive di jalanan kota. Benz begitu terpukul, ia beranggapan semua kerja kerasnya menjadi sia-sia. Berta mendesak agar Benz tidak berhenti. Bila Benz berhenti, maka orang lain yang akan terlebih dahulu menciptakannya. Sementara itu, anak pertama mereka, Eugene, mulai terpengaruh omongan netizen. Ia merasa menjadi bahan cemoohan orang-orang setelah kejadian kemarin itu. Ia malah mendesak ayahnya untuk berhenti bermimpi dan mencari pekerjaan lain. Namun saat malam mulai larut, Eugene malah menemui ayahnya dan meminta maaf atas tindakannya kepada ayahnya tersebut. Benz pun memaklumi dan mulai menjelaskan cara kerja mesin mobilnya. Suatu masa nanti Eugene Benz akan menjadi generasi pembalap mobil pertama di dunia. Carl Benz mulai memperbaiki mobilnya dan mulai memasarkannya di tahun 1888 untuk menjadi mobil pertama yang beredar di pasaran. Mereka menjual di sebuah acara ekspo teknologi, namun mobil Benz belum mampu menarik perhatian pembeli. Duet Rush dan Asrenger menarik kesimpulan bahwa proyek Benz adalah sebuah kegagalan dan mereka berdua menarik diri dari proyek tersebut. Malam hari dalam keadaan hujan yang sangat deras, Benz kembali dari ekspo. Berta menyambutnya dengan harap, namun malah dibalas dengan teriakan kekecewaan dari Benz. Benz menyatakan bahwa ia sudah muak dengan semua ini dan ingin berhenti dari mimpinya. Jangankan tertarik dan membeli mobilnya, malah Benz diputus kerjasama oleh para investor. Seperti biasanya, Berta tetap terus memberikan suntikan moral dan motivasi kepada Benz bak seorang motivator handal. Namun saat itu Benz benar-benar telah berputus asa. Ia merasa sudah begitu lelah dan tak sanggup lagi untuk mengulanginya kembali dari nol. Kali ini Benz benar-benar ingin tidur dan tak mau bermimpi lagi. Keesokan paginya pada tanggal 5 Agustus 1888, Benz bangun dan menemukan sebuah surat dari Berta. Mungkin kalian beranggapan bahwa itu adalah surat permohonan cerai dari Berta. Namun tidak seperti itu, Ferguson. Berta bukanlah aktor dari sinetron Indosiar. Ia mengabarkan kepada Benz akan pergi mengunjungi ibunya bersama anak-anaknya di Forsem. Selanjutnya, Benz dikejutkan oleh teriakan mekaniknya Joseph yang mengatakan bahwa sudah ada yang mencuri mobilnya. Mereka tampak panik dan Benz pun belum ngeh dengan apa yang terjadi. Saat itu pula, Benz kedatangan seorang teman lama yang dulu pernah bekerja sama dengannya dalam mendirikan perusahaan. Benz berencana ingin menjual hak paten mesinnya tersebut. Yang belum Benz sadari, ternyata yang mencuri mobilnya adalah istrinya sendiri, yaitu Berta bersama kedua anak lelakinya. Berta ingin melakukan test drive dengan menggunakan mobil tersebut dan melakukan perjalanan yang panjang, yaitu ke kota Forsem yang berjarak sekitar 106 km. Berta beranggapan bahwa mesin yang baik harus dirayan terlebih dahulu dengan melaksanakan serangkaian tes supaya benar-benar bisa bekerja. Setelah perjalanan beberapa kilometer, mobil mulai kehabisan bahan bakar. Sedangkan mereka tidak membawa cadangan bahan bakar minyak. Dan tentunya saat itu juga belum ada pom bensin. Lokasi itu di desa Wislop. Di sana Berta mendatangi sebuah toko kimia dan membeli ligroin, sejenis unsur pelarut kimia, untuk mengganti bensin sebagai bahan bakar. Eugene kemudian mengisi karburator dengan ligroin tersebut. Dan baiknya ternyata mesin bisa menyala dengan bahan bakar tersebut. Toko kimia tersebut kemudian dinobatkan sebagai toko bahan bakar pertama di dunia. Kemudian Berta melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa waktu, mobil kembali mogok.
bahan selang menuju karburator tampak meleleh karena tak mampu menahan suhu mesin yang terlalu tinggi. Mereka pun dicemooh oleh penduduk penunggang kereta kuda. Kemudian Berta memiliki ide untuk mengikat selang karburator dengan tali stockingnya, dan mesin pun kembali menyala. Kemudian Berta meninggalkan mereka yang julid dengannya, yang mulai terpesona dengan mobil Berta. Tantangan selanjutnya adalah tanjakan. Mesin mobil yang masih menggunakan gigi dua ini ternyata tidak mampu untuk mengangkut 3 orang saat melewati tanjakan. Anak-anak Berta pun tak sanggup mendorong mobil itu sampai ke puncak. Mereka pun meminta bantuan petani setempat untuk membantu mendorong mobil mereka. Beberapa masalah yang ditemukan Berta di sepanjang perjalanan itu akhirnya menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan mesin selanjutnya. Selain masalah bahan bakar, juga penambahan 1 gear lagi menjadi 3 langkah untuk versi selanjutnya. Di tengah jalan mereka juga menemukan masalah dengan rem kayunya, sehingga Berta harus berhenti di sebuah bengkel kereta kuda untuk menempelkan karet pada remnya, dan terciptalah pedal rem pertama di dunia. Berta tiba di Forsheim ketika hari sudah mulai gelap. Genap sehari penuh perjalanan mereka, atau sekitar 12 jam 50 menit. Berta Benz pun dinobatkan sebagai driver pertama di dunia yang melakukan perjalanan dengan rute yang panjang. Rute dari Mannheim ke Forsheim tersebut kemudian dikenang sebagai Berta Benz Memorial Road. Berta langsung mengirimkan telegram kepada Benz untuk memberi kabar bahwa mereka telah tiba di Forsheim membawa mobil mereka dengan selamat. Benz selalu memeluk orang di sekitarnya dan mendapati bahwa impiannya kini benar-benar telah menjadi kenyataan. Untungnya kemarin saat Benz disodori surat penjualan hak paten, Benz sempat bertanya tentang kelanjutan rencana mesin ciptaannya itu. Namun calon pembeli tidak memberikan keterangan yang jelas. Benz pun merasa ragu dan membatalkan rencana penjualan hak paten mesinnya tersebut. Hampir saja Benz kehilangan semua mimpinya. Kemudian tahun 1889, model mobil dengan 3 gear pun mulai diperkenalkan di Expo World Fair di Paris, Prancis. Di sana mobil Benz mulai mendapat beberapa pesanan. Tahun 1926, perusahaan Benz & Sons melakukan merger dengan DMG untuk lebih mengukuhkan posisi perusahaan masing-masing. Duet perusahaan ini kemudian tergabung di bawah naungan perusahaan Daimler-Benz yang dikasih nama oleh Benz dengan merek Mercedes-Benz. Nama Mercedes sendiri merupakan nama putri dari Emil Jelinek, salah seorang entrepreneur di perusahaan DMG. Karl Benz meninggal 3 tahun kemudian setelah merampungkan proses merger perusahaannya tersebut. Demikian kisah panjang penemuan mobil pertama di dunia. Pesan yang dapat diambil adalah sekuat-kuat lelaki akan mudah menyerah bila tak ada wanita yang selalu menguatkannya. Baiklah, semoga menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa di kisah inspirasi selanjutnya.